Selamat siang, saya di sini atas nama Yohanes Pablo Manigin, berasal dari Universitas Timur, Fakultas Fisipol, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview buku tentang Etika Administrasi yang ditulis Khairul Umam. Bab yang pertama, konsep etika administrasi. Konsep etika administrasi negara. Konsep tersebut menjelaskan seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku para administrator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan memahami dan menerapkan etika administrasi, diharapkan dapat tercipta organisasi yang sehat, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Bab yang kedua, ruang lingkup etika administrasi negara. Etika dan moralitas. Etika dan moralitas adalah dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki perbedaan yang penting. Etika merupakan studi tentang norma, moral, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memandu perilaku manusia. Etika lebih bersifat teoritis dan sistematis, mencoba memahami dasar-dasar moralitas dan bagaimana kita harus hidup. Moralitas merupakan seperangkat aturan, nilai, prinsip moral yang dianut oleh individu atau kelompok. Moralitas lebih praktis dan bersifat pribadi, mencerminkan apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup. Garis besar landasan etika. Landasan etika adalah dasar-dasar pemikiran yang membentuk prinsip-prinsip moral. Ini adalah fondasi yang mendasari bagaimana kita memahami apa yang benar dan salah. Etika sosial. Etika sosial adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah tentang bagaimana kita harus bertindak secara etis dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Bab yang ketiga, legitimasi kekuasaan negara. Yang A, pengertian legitimasi. Legitimasi adalah keadaan di mana suatu entitas seperti pemerintah, organisasi, atau individu diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat menganggap entitas tersebut memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan dan mengambil keputusan. B. Jenis-jenis legitimasi. Legitimasi memiliki beberapa jenis tergantung pada sumber dan dasar penerimaan entitas oleh masyarakat. Berikut ada beberapa jenis legitimasi yang umum. 1. Legitimasi legal. 2. Legitimasi tradisional. 3. Legitimasi karismatik. 4. Legitimasi kinerja. 5. Legitimasi moral. C. Sumber legitimasi kekuasaan negara.
Sumber legitimasi kekuasaan negara adalah dasar yang menjadikan negara memiliki hak untuk memerintah dan menjalankan kekuasaan atas rakyat. Bab yang keempat, etika dalam organisasi. Memahami etika dalam organisasi. Memahami etika dalam organisasi adalah proses yang penting untuk membangun budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami etika dalam organisasi. B. Nilai dan keutamaan dalam organisasi. Nilai dan keutamaan dalam organisasi merupakan fondasi yang membentuk budaya organisasi, perilaku karyawan, dan cara organisasi beroperasi. Mereka adalah prinsip-prinsip moral yang dianut oleh organisasi dan menjadi pedoman dalam membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalankan tugas. C. Moral organisasi. Moral organisasi adalah seperangkat nilai dan prinsip etika yang dianut oleh suatu organisasi dan memandu perilaku para anggota organisasi di dalam menjalankan tugas dan hubungan mereka dengan pemangku kepentingan. Moral organisasi mencerminkan karakter dan etika organisasi secara keseluruhan. Bab yang kelima, etika birokrasi. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi yang menggunakan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas untuk mengelola tugas dan mencapai tujuan organisasi. Ini adalah struktur yang terorganisir dan terstruktur dengan baik, yang dirancang untuk memastikan efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. B. Peran penting etika birokrasi. Etika birokrasi memainkan peran penting dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan keberlangsungan birokrasi. Tanpa etika birokrasi dapat menjadi alat yang korup dan tidak adil. Berikut adalah beberapa peran penting etika birokrasi. Bab yang keenam, menganalisis etika dan pelayanan publik. Definisi etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku para pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Ini adalah tentang bagaimana pejabat publik harus bertindak secara etis dalam melayani publik dan menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan umum. Bab yang ketujuh, etika dalam kebijakan publik tentang kepercayaan yang benar atau salah.
Dengan demikian, etika berkaitan dengan standar nilai yang disepakati bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan berlaku universal. A. Pengertian kebijakan sosial dan analisis kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis kebijakan sosial merupakan alat yang penting untuk memahami dan meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Dengan menggunakan analisis ini, pemerintah dan lembaga publik dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan adil, yang bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Bab ke-8, etika kerja pegawai. A. Konsep kedisiplinan dalam etika. Konsep kedisiplinan dalam etika merujuk pada komitmen kuat untuk mematuhi prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika, bahkan dalam situasi sulit atau ketika ada godaan untuk melanggarnya. Ini bukan hanya tentang menghindari perilaku yang salah, tetapi juga tentang secara aktif berusaha untuk hidup sesuai dengan standar moral yang tinggi. B. Konsep kinerja pegawai. Konsep kinerja pegawai merujuk pada hasil kerja dan kontribusi yang diberikan oleh seorang pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana tugas tersebut diselesaikan dengan kualitas, efisiensi, dan dampak yang positif bagi organisasi. Bab yang ke-9, etika pemerintahan dan struktur organisasi. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang mengatur bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dan dikoordinasikan di dalam sebuah organisasi. Bayangkan, seperti kerangka bangunan yang menopang dan mengatur semua bagian agar bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bab yang ke-10, etika bagi para birokrat. A. Etika kepegawaian. Etika kepegawaian merupakan hal yang penting untuk membangun organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan. B. Kode etika. Kode etika profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengikat anggota suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kode etik ini berfungsi
sebagai pedoman moral dan panduan perilaku untuk memastikan bahwa anggota profesi menjalankan tugas mereka dengan integritas, kompetensi, dan profesionalitas. Sekian dari saya, Yohanes Pablo Manikin, tentang review buku ini. Maaf jika ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Salam sejati.